sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supriyadi Guna Putra SPD, calon guru penggerak angkatan 2. Fasilitator Dr. Anda Sri Mardiani MPD. Pengajar praktik Muhammad Hakiki MPD, kelas 38B Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.10 tentang aksi nyata visi guru penggerak. Adapun rumusan visi yang saya buat untuk masa depan murid saya adalah disiplin, inovasi, bermartabat. Disiplin, bagaimana selalu disiplin dalam setiap pekerjaan mereka. Menjadi pengusaha yang bekerja disiplin, menjadi guru yang disiplin, dan menjadi pemimpin yang disiplin. Selanjutnya, berinovasi atau penemuan baru dalam kreativitas mereka. Mereka membuat inovasi sederhana untuk mencapai yang luar biasa. Mereka mewujudkan inovasi tersebut dengan usaha yang maksimal dan mereka menghargai inovasi orang lain. Bermartabat dalam lingkungan tempat tinggal dan profesi mereka. Mereka disegani oleh masyarakat tempat tinggal mereka, menduduki posisi direktur perusahaan, menjadi guru yang dihormati oleh murid mereka, dan menjadi pemimpin yang berwibawa. Urutan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan atau define. Jadi visi yang tadi yang kita sudah rumuskan itu, kita buat suatu rancangan strategi perubahan. Bagaimana cara menanamkan sikap disiplin, inovatif, dan bermartabat dalam diri murid? Yang perlu dilakukan adalah sikap disiplin dalam lingkungan sekolah disosialisasikan pada awal masuk murid sekolah, yaitu pada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada gambar di sampingnya, mereka sudah diperkenalkan berbaris dalam kegiatan MPLS. Mereka melihat bagaimana kakak kelas mereka ini menjalankan suatu tugas mereka. Bagaimana mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terlihat bahwa di gambar bahwa ada 3 orang yang akan menaikkan bendera merah putih pada saat upacara. Ini adalah foto sebelumnya waktu kegiatan MPLS, di mana ada promosi kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi siswa yang lain dikenalkan bagaimana disiplin berbaris, bagaimana mereka menjalankan aktivitas dengan baik di sekolah. Selanjutnya, murid ditanamkan jiwa berinovasi dalam setiap proses belajar mengajar, sehingga mereka terbiasa dengan sesuatu yang baru. Nah, di samping gambar tersebut, di samping tulisan tersebut ada sebuah gambar yang saya screenshot ya. Jadi di sini mereka belajar menggunakan aplikasi Google Meet ya. Terkadang juga menggunakan aplikasi Zoom untuk PJJ. Jadi di sini ada sebuah inovasi. Di mana inovasinya? Mereka itu akan mengenal sesuatu yang baru. Bagaimana cara belajar dari jarak jauh.
Selanjutnya, melatih jiwa kepemimpinan murid adalah salah satu hal untuk menempa mereka menjadi orang yang bermartabat, menjadi pemimpin yang disegani. Kegiatan OSIS, Pramuka, dan Paskibra menjadi sarana paling ampuh untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi gambar di samping terlihat bahwa ada kekuatan di sana yang dimiliki oleh CGP. Berbaris bukan hanya siswa, tetapi juga bagaimana kita memberikan sebuah teladan bahwa guru juga bisa menjadi peserta upacara yang baik, menjadi pemimpin barisan yang baik. Bahwa terlihat di depan di gambar tersebut ada 3 orang guru yang menjadi pemimpin pada saat acara peringatan Hari Guru, dan terlihat juga ada seorang murid yang menjadi pemimpin barisan untuk mewakili teman-teman mereka yang berbaris. Ini melatih bagaimana mereka menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang bermartabat pada masa yang akan datang. Selanjutnya, urutan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran, discover. Apa kontribusi yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik? Mengapa? Melalui kegiatan MPLS yang dimaksud, pihak sekolah selalu menanamkan sikap disiplin kepada anak. Proses penanaman sikap tersebut juga selalu diingatkan pada setiap upacara, pada saat upacara berlangsung. Selain itu, anak juga diberikan siraman rohani oleh guru mereka, termasuk di dalamnya masalah kedisiplinan. Terlihat di samping tulisan tersebut ada gambar bahwa mereka sangat disiplin, berbaris dengan baik, memegang tongkat-tongkat mereka. Tongkat itu bukan hanya sekadar kayu, tapi tongkat itu harus mereka pegang dengan tegak untuk menggapai masa depan mereka yang disiplin. Selanjutnya, tampak bahwa pembelajaran daring pada masa pandemi ini menjadi hal yang wajib bagi guru melakukan PJJ dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Hal tersebut membuat guru dan murid menjadi terlatih berinovasi bagaimana belajar secara daring. Gambar tersebut melihatkan kita bahwa ada seorang guru, yaitu CGP sendiri, yang sedang mentransfer ilmu yang dimiliki kepada Bapak Ibu guru bagaimana, dan mengenalkan beberapa aplikasi untuk PJJ tersebut. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler yaitu OSIS menjadi wadah murid untuk mengelola suatu organisasi. Hal tersebut melatih kepemimpinan anak di sekolah. Selain itu juga, ekstrakurikuler Pramuka dan Paskibra adalah ajang untuk mereka melatih diri menjadi orang yang disegani. Gambar tersebut diambil ketika anggota OSIS diresmikan di sekolah setiap tahunnya. Jadi bahwa kami di sekolah selalu memberdayakan kegiatan intrakurikuler tersebut untuk mengcover semua ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di sekolah. Tahapan bagja yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang diharapkan? Yang pertama, sikap disiplin menjadikan mereka anak yang dapat memanajemen waktu dengan baik, tidak terlambat datang ke sekolah, mengikuti proses belajar, mengajar, dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan. Pada gambar di samping bahwa terlihat ada gerbang sekolah yang baru terbuka. Siapakah yang datang pertama kali? Hal tersebut dirasakan oleh CGP sendiri datang pada awal waktunya
dan pulang juga pada akhir sesi pelajaran. Jadi CGP sendiri sudah mengalami, walaupun dari rumah jauh, alhamdulillah selalu awal waktu untuk membuka gerbang, dan pada akhirnya nanti pada saat pulang sekolah CGP pun harus menutup gerbang sendiri. Jadi awal datang dan akhir pulang. Selanjutnya, melalui proses PJJ, anak akan menyesuaikan diri dengan masa pandemi ini. Mereka akan mencari informasi secara daring tentang hal-hal yang disampaikan oleh guru, mencari aplikasi baru, mencari informasi mengenai pembelajaran secara daring, dan menginstal media yang digunakan pada saat PJJ berlangsung. Mereka akan berinovasi sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam saat ini. Di samping sudah kita lihat bahwa ada beberapa aplikasi yang memang sangat dikehendaki di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom ini memfasilitasi siswa untuk membuat kelas secara daring. Kemudian nanti untuk mengerjakan soal secara otomatis dan dilihat hasilnya pada saat itu juga fleksibel dan cepat menggunakan Google Form. Dan juga siswa juga dapat belajar dengan aplikasi papan tulis maya yang sudah ada di depan yang namanya Google Docs. Selanjutnya siswa pun diperkenalkan juga dengan Google Site. Google Site ini adalah milik Google ya, yang bisa diakses dengan cepat oleh siswa. Jadi mereka mencari informasi di sini karena guru-guru sudah mencantumkan materi di sini. Setiap saat para siswa bisa mengakses materi walaupun tidak ada di sekolah. Nah, untuk pertemuan PJJ itu bisa dilaksanakan dengan aplikasi Zoom, bisa dilakukan dengan Zoom Meeting, atau boleh dengan seperti gambar yang tadi, yaitu dengan Google Meet. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sudah familiar untuk semua guru, sehingga CGP pun tergerak untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, menjadi anggota OSIS adalah hal yang menyenangkan untuk mereka. Mereka selalu dilibatkan dalam kegiatan kesiswaan. Secara tidak langsung, mereka sudah dilatih untuk bertindak dan bertanggung jawab, melahirkan sikap sebagai orang yang dapat dipercaya, disegani, dan bermartabat. Hal tersebut juga dirasakan dalam kegiatan pramuka dan paskibra. Tampak bahwa di dalam gambar ada seorang pembina OSIS yang memegang bendera OSIS. Itu adalah sebuah penanaman bahwa mereka itu bisa berada di depan, bisa menjadi orang yang disegani, bisa menjadi bermartabat. Selanjutnya untuk urutan Bagja J, ya, jabarkan rencana atau desain. Siapakah yang akan melakukan, bagaimana dan kapan dilaksanakan? Sikap disiplin, inovatif, dan bermartabat tidak hanya ditekankan kepada anak, namun semua warga sekolah memberikan kontribusi bagaimana ketiga hal tersebut sangat berguna untuk masa depan. Terlihat di gambar bahwa Bapak Ibu guru, ada kepala sekolah yang sedang memberikan semangat disiplin kepada para guru yang ada di sana. Jadi warga sekolah itu sangat berkontribusi, harus berkontribusi untuk menanamkan sikap disiplin, menanamkan bagaimana siswa berinovasi, bagaimana mereka menjadi pemimpin masa depan yang disiplin. Selanjutnya, keberhasilan menanamkan sikap disiplin tersebut dilihat dari bagaimana anak-anak tidak ada yang terlambat datang ke sekolah tepat waktu dan mengatur waktu mereka selama di rumah dan di sekolah. Inovasi anak akan tampak apabila mereka sudah familiar dengan beberapa aplikasi PJJ yang digunakan pada masa pandemi ini. Begitu juga dengan jiwa kepemimpinan dapat diukur dari cara mereka berbicara. Mereka akan lebih menjaga sopan santun karena sudah berlatih dengan jiwa kepemimpinan. Baik, bahwa pada gambar di samping mereka itu terlihat bahwa sedang melakukan proses belajar mengajar di rumah.
ada sebuah perhatian yang kita lihat dari ibu seorang peserta didik mengajarkan anaknya, membimbing anaknya di rumah. Dan ini sudah terlihat dari gambar di samping bahwa ada sebuah kepedulian dari orang tua. Artinya bahwa ada sebuah kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid untuk mencapai sebuah kedisiplinan, untuk menanamkan sikap disiplin di dalam diri murid kita, di dalam diri anak, kapan dia harus belajar, tidak harus bermain terus di rumah. Selanjutnya pada gambar di bawah terlihat bahwa CGP mempunyai dokumen bahwa beberapa tugas sudah dikumpulkan oleh anak, oleh siswa, oleh murid. Mereka membuat sebuah video bagaimana mereka belajar di rumah, bagaimana mereka mengakses aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan tadi. Mereka belajar dengan ibunya, mereka belajar dengan kakaknya, mereka belajar sendiri pun bisa merangkai sebuah video, bisa mengedit sebuah video dengan baik. Nah, mereka melatih bagaimana menjadi seorang yang bisa berbicara di dalam video tersebut, sehingga Bapak Ibu guru melihat bagaimana perkembangan mereka. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah atur rencana. Bagaimana kita mendeliver, siapakah yang akan terlibat untuk mewujudkan rencana? Untuk mewujudkan rencana tersebut, seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai penjaga sekolah dan pihak eksternal pun bekerja sama merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi penanaman sikap disiplin, inovatif, dan bermartabat kepada anak-anak di sekolah. Pada gambar di samping terlihat ada 4 orang yang sangat berpengaruh. Ini bukan hanya berpengaruh di sekolah, tapi juga berpengaruh di Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan dari Bapak Kepala Dinas yang paling kanan, Bapak Nazili sebagai PLT Kepala Dinas saat ini, Bapak Ahmad Jumadi sebagai Kabid SMP. Dilanjutkan sebelahnya ada Bapak KUPT, dan selanjutnya adalah Kepala Sekolah. Nah, yang mengambil foto di sini adalah CGP sendiri, sehingga tidak bisa mengambil tempat untuk berfungsi di sini. Di dalam pertemuan ini membicarakan bagaimana rencana sekolah, bagaimana cara mewujudkan CGP juga, bagaimana curhat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa di Kabupaten Lombok Tengah ini, dan mereka alhamdulillah mendengarkan dengan baik bagaimana rencana sekolah, bagaimana CGP kiprahnya di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, tentunya guru adalah orang yang paling berperan atau sebagai aktor penting dalam mewujudkan visi tersebut. Apabila visi tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang sudah dilaksanakan, maka output murid akan lebih baik. Modal sikap untuk masa depan mereka sudah ada sehingga di bangku sekolah. Gambar kita di sebelah kiri bawah itu adalah gambar CGP yang sedang melakukan PJJ, yang sedang berlatih bagaimana PJJ itu dengan baik, bagaimana mengaplikasikan PJJ itu. Guru itu tidak hanya pintar dengan dirinya sendiri, dan guru itu sebenarnya harus bisa mengetahui apa kelemahan dari aplikasi-aplikasi PJJ yang sudah dibuat, sehingga harus tetap belajar. Selanjutnya di bawah kanan, nah ini bagaimana CGP sendiri berbagi ilmu dengan guru-guru supaya mereka itu dapat mudah untuk melakukan PJJ. Mereka sangat terbantu, mereka sangat mendukung dengan program-program, dengan semua ide-ide yang dimiliki oleh CGP sendiri. Jadi gambar tersebut menggambarkan bahwa ada solidaritas yang baik antara CGP dengan guru-guru yang ada di sekolah. Itulah tadi bagaimana Bagja itu dalam sebuah rancangan strategi perubahan untuk menggapai rumusan visi yang sudah disebutkan di atas: disiplin, inovasi, dan bermartabat. Terima kasih.
bahwa pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Kami sebagai CGP selalu mengadakan pendekatan dengan siswa, selalu bagaimana bergaul bersama mereka, bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan alhamdulillah CGP juga menjadi seorang pembina pramuka yang ada di sekolah itu, selalu dekat dengan siswa, selalu memikirkan bagaimana masa depan mereka, bagaimana mereka itu nanti di masa yang akan depan. Dan foto yang paling besar adalah bagaimana dorongan dukungan dari seorang kepala sekolah pada CGP untuk mendukung program-program CGP yang ada di sekolah mulai dari sekarang untuk jangka pendek dan jangka panjang. Akhirnya Ahmad Supriyadi Gunaputra mengatakan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.